Hah, kita berdua doang ngomong apa? Bentar dulu. Siapa ya? Ajak siapa ya kesini? Lo punya yang selalu ada gak? Ada. Ada. Dayang-dayang gue. Dayang-dayang lo? Iya. Gue juga punya yang selalu ada. Ya udah akhirnya bete lah gue karena itu, karena lagi sakit. Terus kayak dia tuh nggak ngasih gue explanation kayak, oh nanti kamu napasnya gini aja, kalau nggak ntar kamu aku bantu. Enggak, cuman kayak udah ayo, nggak kasih explanation apa gitu. Gue jadi ngerasa nggak diperhatiin. Gue jamin Diska panik saat itu, anjing masa ini nggak jadi. Iya, semua panik karena gue bete. Sarah janji aku sehidup semati sama kamu. Nggak datang nih jadi. Alorin, Ya udah deh nggak Where apa-apa. are you? Soalnya gue sama Sarah udah di sini juga. gue sama Erika. Lo ngapain di sana? Hah? Lo kesini kenapa? Sibuk amat ya, Say. Ya udah deh kalau gitu, kalau emang nggak bisa. Beneran lo yakin? Ya udah deh kalau gitu. Ya udah deh, gue sama Erika aja. Ya udah, take care ya Rin. Nggak bisa juga datang ke sini. Nggak Oh dong. my god. I guess it's just us. Hah, kita berdua doang ngomong apa? Bentar dulu. Siapa ya? Ajak siapa ya kesini? Lo punya yang selalu ada gak? Ada. Ada. Dayang-dayang gue. Dayang-dayang lo? Iya. Gue juga punya yang selalu ada. Dayang-dayang lo. Mau dipanggil? Mau dipanggil aja nih? Iya, boleh. Langsung ya? Iya, boleh deh. Berarti kalau manggil dayang-dayang harus tepuk tangan gak? Dayang-dayang. Jangan calon suami, Wak. Oh, calon suami, oke. Panggil calon suaminya Sarah Gibson sama pacarku Daryl Jono. Kita pindah, mereka bintang tamu kita. Kamu sini berarti. Mana? Ya ampun, apa kabar? Udah lama ya nggak ketemu ya. Dari mana aja sayang? Nah, sebelum kita memulai, ada Diska dan Daryl di sini. Gue mau kasih mereka minuman spesial. Nah, tentunya dari Vibe juga. Kita ambil Vibe-nya dulu. Wah. Dia jago ya. Muka-muka gitu udah jago ya, Pak. Kita buka dulu. Nah, Ri. karena terlalu banyak yang bilang manis, jadi kita bikin. Ini adalah rahasia penting yang perlu kalian tahu. Jadi, pakai Vibe yang leci. Di dalamnya udah ada es batunya. Oke, tuang secukupnya aja dan jangan lupa ditambah dengan tonik. Nah, sama dengan secukupnya aja, ditambah jeruk nipis. Oke, set. Nah, Enak banget tuh kayak racikan Mbak R. silahkan minum. Jadi kalau aku minum kamu harus pakai Minum tonik, aku? tonik sama jeruk nipis. Oh, iya. Karena kamu terlalu manis. Oh my god. What did I just say? Cheers. Kita Cheers. cheers. Harus seruput dulu. Enak, Harus enak seruput. nggak? Enak. Enak. Anyway, selamat ya Sarah Diska. Kemarin kita udah lihat ya Sarah di. Coba kasih lihat. Ditunjukin dong, Jarinya, dipamerin. Coba. Dipamerin dulu dong. Kasih lihat ke kamera Sedikit aja, sedikit. dong. Di zoom. Gila, sekarang dia sudah bercincin guys. Ya kan, Doain ya. udah nggak bisa main-main lagi ya Sar. Iya. Main sih masih. Jadi kapan nyusul? Loh, kok udah nyusul aja kita? Belum ini kan mulai. Temanya tentang pertunangan. Kalau kalian gelang dulu ya, belum Gelang cincin dulu. ya. Gelang dulu. Oke. Anyway kan banyak banget yang pengen lihat video kalian waktu dilamar nih. Ada video. Penasaran kan, pengen lihat seperti apa sih lamarannya? Katanya heboh banget kan. Sespektakuler apa sih? Coba kita lihat ya. Malu deh. Wah, Itu lagi bete tuh Mas. Lagi bete. Lagi mengkerut mukanya. Gue nggak tahu gue mau dilamar. Kalau gitu gue nggak bete. deh. Siapa juga yang tahu bakal dilamar. banyak ikan ya? Iya dong. Asik.
gue nangis dalam air tuh. Ya iyalah. Iya. Gue nangis di depan akuarium berarti. Gue nangis ngeliatnya, gila. Tapi Abis. nggak enak banget nangis dalam air ini. Oh. Air matanya di maskernya Iya. Kan ada Sama cara yang jadi Kan harus bisa di-equalize. Iya, tapi kan nggak mikir equalize ya, udah kayak gitu. Terus gimana rasanya Sarah? Kayak mood gue shift gitu dari bete kan gue, terus lihat ikan lumayan gak bete, tiba-tiba jadi kayak gitu, kaget sih. Judes banget lagi, baru sampai judes banget. Coba diceritain dong sebelum lamaran di perjalanan tuh seperti apa, bete-bete Nah. kenapa? Nih, Jadi yang itu kan kita hari apa? yang cerita Hari gue apa? Kamis. Iya kan Sarah udah dulu. dua. Sarah dulu, Iya, terus nanti gue tanya lo abis ini. Itu kan hari Kamis, terus kan lo berdua kan mau diving juga kan, jadi hari Kamis diving oke lah. Nah dari hari Rabunya gue udah batuk pilek kan yang ketemu kalian di sini waktu itu, terus jadi pas diving tuh gue bilang sama dia, gue masih batuk pilek nih, lo mau maksain, soalnya kan susah lah napas pakai oksigen, Iya, terus bener. sambil batuk dalam air. Bener. Cuman gue udah jago sih jadi bisa. Terus dari situ ya udah akhirnya bete lah gue karena lagi sakit, terus kayak dia tuh nggak ngasih gue explanation kayak oh nanti kamu napasnya gini aja, kalau nggak ntar kamu aku bantu, enggak, cuman kayak udah ayo, nggak ngasih explanation apa gitu. Gue jadi ngerasa nggak diperhatiin. Gue jamin Diska panik saat itu, anjing masa ini nggak jadi. Iya, Anjing. semua panik karena gue bete, Kak Hasan gitu-gitu kayak bilang sama Diska, itu gimana Sarah kesel segala macam. Terus tuh turun sampai SeaWorld, dia tuh lama banget di belakang mobil sama temen-temennya. Gue nggak tahu ngapain, nah gue jalan duluan karena panas kan. Terus akhirnya gue sempat nyindir mereka, lo pada ngapain di mobil lama-lama, touch up gue gitu kan, cowok-cowok semua kan. Terus mereka jual aja gitu. Itu sebelumnya, tapi abis itu ya gue happy lah. Kalau dari Rizka, Ya, ceritain dong. Dis. kalau gue cerita di Perasaan. awal itu kan pas gue lihat dia nih, wah lagi sakit nih, kampus nih gue bisa batal nih gue gitu kan. Ya udah, gimana caranya nih harus jadi fix jadi gue gituin, ya udah. Nah sampai di lokasi, sampai di Ancol, terus bis itu gue Sarah, jadi kan teman-teman gue pada siapin kamera semua kan, udah standby nih. Terus si Sarah langsung panas dulu. Oh ya udah, gue diem sabar, tenang aja gue bilang. Terus teman-teman gue pada panik, gimana tuh? Pas gue samper Sarah bilang, lo ngapain lama banget touch up? Sabar, gue bilang sabar, tenang, gue gituin aja kan. Pas di dalam juga gue diledekin juga sama dia kan, lama banget sih kamu, kamera banyak banget, mau jadi apa? Influencer apa kamu? Gue bilang, oh ya udah, gue dalam hati gue, oh lo nggak tahu aja ntar. Oh, gue nggak tahu jelas karena dia ribet sama kamera, gue kesel, gue mau ya udah kalau gue udah sakit nih diving aja nih, ngapain tuh bawa Terus masa dia WA gue, aku nggak jadi diving. Gua bilang, gimana itu nih gue bilang, udah gue pakai sampai baju diving. Udah bang wetsuit. Iya udah gue pakai sampai wetsuit. bilang sama orang-orang yang di lokasi itu SeaWorld-nya, gimana caranya harus jadi, gue bilang gitu kan. Gimana bang, udah jadi, bukan lo bujuk gue gitu. Ya kayak semua orang tuh langsung baikin gue gitu, terus gak bisa dong kayak orang-orang mas-mas body dive-nya ngebaikin gue, masa gue kayak mau marahin dia juga, kenal juga enggak kan. Jadi gue sama dia, oh iya mas, gue kayaknya klik luluhnya tuh di mas body dive-nya deh. Dia baikin gue tuh, ya udah gue nggak bisa marah-marah sama orang gue kenal dong, jadi ya udah gue baik. Nah, udah pas nilai ya udah makanya jadi deh, seneng. nangis. Tapi guys, terus saat itu gimana? Saat ditanya? Kan Saat Diska ditanya. sempat kayak gini-gini nih. Gitu-gitu. itu gue nggak terlalu merhatiin tau. Jadi pokoknya gue lagi diving, terus habis itu tiba-tiba si dive body-nya nunjuk keluar. Nah pas keluar tuh gue kan lihat dari dalam kan agak buram kan. Terus lu semua nyokap gue lari-lari bawa spanduk, gue kayak hah. Terus gue baca dulu, bangsat loh. Kasar yang mulutnya. Sumpah tapi agak ngerasa dijebak wah, karena will you marry me gue nggak bisa jawab yes or no. Iya. Gue pakai oksigen, jadi udah terus semuanya bawa spanduk kecil-kecil lari yes, terus kayak ini agak dijebak nih gue. Kata dia kalau misalnya abis setelah itu kata dia kalau misalnya gue jawab no, oksigen gue dilepas wah. Untung gue jawab yes, setelah gue nggak bisa ada di sini sekarang. Tapi lega ya akhirnya ya, Lega. setelah semuanya berjalan dengan lancar, berarti Tuhan merestukan ya. Amin, semoga sampai hari H ya. Iya doain aja ya. Iya, dilancarkan semuanya. Terus setelah tunangan apa perbedaannya? Oh kita udah tunangan nih, atau sama aja? Atau jadi Perbedaannya? yang berantem yang sepele-sepele jadi ya udahlah. Ada bedanya. Ngeri-ngeri ada sedap bedanya. kalau cincinnya dilepas lo ngeri-ngeri sedap. Jadi kalau sekarang berantemnya gampang ya? Ya gampang dia udah ngancam ya. Kalau ngancam tinggal Terus lu dapet ide itu dari mana sih? Lu mau Ide gue tuh waktu itu kan gue mikir kalau gue ngelamarnya di laut, orang ada yang ngeliat semua. Orang yang normal pun nggak bisa ngeliat. terus dia nggak bisa kayak bilang cuman- iya atau enggak? Hah? Terus dia nggak bisa bilang iya Ya, atau pasti Jadi nggak tahu akan. juga. Terus ya udah akhirnya gue coba di SeaWorld kan, kayaknya di SeaWorld juga jarang orang belum pernah ngelakuin, aja gue lakuin aja. Terus lu tuh berpikir gak sih Dis, pas lu mau nanya, kan biasanya orang kalau misalnya ngelamar
dia get on one knee terus dia bilang will you marry me, right? Terus how were you planning to do that? Cuma nunjuk cincin gitu. Ya gimana ya? Ya pas gak karena tulisannya aja, tulisan yang di luar itu kan. Makanya kenapa gue minta teman-teman gue coba print banner itu biar bisa dibaca sama dia di situ. Dan gue undang semua sahabat-sahabatnya dan sama termasuk orang tuanya. Nah, terus lo sendiri sempat nggak kepikiran kalau oh ya Diska mungkin mau ngelamar gue ya? Soalnya kan dari kemarin-kemarin lo sempat curiga kan, bahkan waktu kita syuting Power Pots kemarin kan Diska keluar mulu ngajakin ngobrol gue mulu, terus kemana-kemana ngilang-ngilang lo. Diska kenapa sih mbak? Gitu-gitu kan lo sempat curiga-curiga dia teleponan mulu juga kan. Gue ngerasa sih beberapa hari sebelum acara ya kalau lo Erika, Karin gak ada yang kelihatan, biasa aja banget semuanya, even gak ada yang nanya sama gue apapun itu. Gue ngasih tau Karin, Diska habis ketemu nyokap bokap gue, terus jawaban dia yang kayak biasa aja gitu, nggak yang gimana-gimana, jadi nggak ada yang nothing suspicious. Diska yang suspicious justru di rumah tuh megang HP gini, tapi mukanya tuh beda, ngerti nggak sih? Karena gue udah sering sama dia, jadi gue bisa lihat ada yang beda nih mukanya segala macam. Gue ngira dia selingkuh, Wak. Sumpah, gue sampai bilang sama dia, setiap lagi main HP terus mukanya mencurigakan, gimana sih? Cowok tuh ketahuan loh, lo hati-hati loh, cewek bisa lihat itu ya nggak? Terus habis itu gue nanya sama dia, kamu ngapain sih chat sama siapa sih? Dia bilang tesis. Tapi tuh biasanya dia kalau gue tanya kayak gitu dia langsung nunjukin, ini enggak. Gue makin curiga dong, gue bilang ada waktu itu ada teman gue di rumah, gue bilang ini kayak gini-gini bikin gue curiga nih, jangan selingkuh, gue gitu-gituin. Tapi dia diem aja, 1000 bahasa diem. Nah itu yang si Erika kan seperti itu kan gue bilang ya, gue mau ini lu Kamis kemana? Gue gitu kan, gini-gini, oh gitu. Udah, akhirnya gue Jangan jawab pertanyaan, jangan kasih tahu gue jawab apa. Kan waktu itu lu ngechat gue kan? Oh iya, lu gue chat dia di DM. Gue chat lu gak angkat kan? Gak lu respon, gue chat Erika. Lu Kamis kan kemana? Gue gituin kan. Erika langsung, ini. Oh gitu. Aku cerita dong. Nih, si Sarah curiga nih, gue bilang gak apa-apa. Disangka gue ini chat sama yang lain gini-gini. Gimana si Erika langsung usul. Udah ganti nama PT aja. PT apa gue sebut nama PT. Jadi grup gue nama PT gue. Tapi gue gak ngecek HP dia sama sekali sih. Kayak walaupun gue cek, walaupun grupnya diganti nama, gue tetap akan tahu. Tapi dia gak ngecek sih. Jadi gue emang gak nyangka sama sekali. Gue gak ngira gue akan dilamar. Ya gue tahu gue akan dilamar suatu hari, tapi gue gak tahu akan secepat ini dan dengan cara seperti kayak kemarin gitu. Tapi seneng kan? Maksudnya kayak lo gak nyesel kan nerima Diska gitu? Ya nyesel sih enggak lah. Seneng sih tanda tanya, belum tentu ya. Dark joke, sorry guys. Tapi menurut lo, ngecek handphone itu lumrah nggak buat pasangan yang lagi pacaran atau udah tunangan atau udah menikah? Menurut lo hal yang aman, wajar aja nggak? Tergantung seberapa sering, seberapa penting. Jangan sampai kayak lo dikit-dikit ngecek handphone, menurut gue aneh sih, gak lumrah itu. Tapi kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Gue lihat tuh senyuman. Jadi di antara kalian berdua gitu tuh, lo ngecek Diska nggak apa-apa, Diska ngecek lo juga nggak apa-apa? Baru 3 bulan terakhir ini. Jadi hampir 2 tahun itu nggak pernah sama sekali. Oke. Tapi kadang-kadang gue tidur dia ngecek HP gue sih, gue tahu, gue diemin aja. Tahu. Jangan bohong lo, gue tahu kadang-kadang gue diemin, gue sadar nih HP gue dipegang, gue diemin aja. Tapi ya udah sekali-sekali. Kalau lo gimana? Kalau gue sama Daryl itu awal-awal hubungan lumayan terbuka sih ya, maksudnya kayak dia ngecek handphone gue ngecek handphone dia tuh masih tapi dalam hal wajar, kayak yang dia juga orangnya kayak beb tolong chatin ini dong gitu, ntar gue chat, jadi nggak ada yang ditutupin gitu loh. Terus jadi kayak tolong chatin ini dong, tolong chatin itu, tolong teleponin ini dong, beb tolong iniin handphone aku dong gitu. Tapi Daryl punya handphone satu doang? Satu doang. Gue sama dia satu doang. Jangan bawa masalah lo ke masalah satu doang. Bahkan Instagram gue pun sempet login di handphone dia, jadi apapun yang masuk, chatan, DM segala macam pasti masuk ke Daryl. Cuman lama kelamaan makin kesini, karena di guanya tidak pernah terjadi apa-apa dan di dianya juga tidak terjadi apa-apa, makin jarang tuh dia ngeliat handphone gue juga makin jarang, gue ngeliat handphone dia juga makin jarang. Jadi makin yang ya udahlah terserah, daripada takutnya ngecek-ngecek tuh yang tidak perlu diributin jadi diributin, malah jadi bumbu, ngerti nggak sih lo? Iya. Kadang kan orang suka iseng nge-DM apa segala macam, guanya nggak tahu, dianya jadi yang kayak ini siapa ya, terus dia ngapain DM gitu, itu bisa terjadi. Atau bahkan yang ngechat Daryl misalnya nanyain apa kayak gitu, dianya juga nggak kenal amat, tapi guanya lagi moodnya lagi nggak bagus, berantem, nah
kita menghindari Gue juga itunya. kurang suka sih ngecek-ngecek sosial media, mending nggak usah sih. Ya. Karena masalah yang paling Aduh, gue diinjek. Ada apa nih? Dia diam-diam nginjek loh. Gak boleh gitu Dia juga sering kayak gini, kemarin juga pas podcast dia lu ngomong apa lu jangan bisikin lu bro. Sakit loh. Kenapa sih dia selalu takut Nggak sengaja, nggak sengaja. Nggak, emang lo kok handphone lo sendiri isinya nggak ada yang aneh-aneh tapi Emang Sarah nggak tahu lu punya HP 2? Tahu HP gue ada 2. Oh, ngeceknya satu doang apa dua-duanya lo cekin? Oh, dua-duanya ngecek udah kayak Intel. Nanya Sarah kok Abis ngecek HP, HP-nya melayang. selalu seperti itu ya, ada aja ya. Nggak, terus gue mau tanya deh, kalau misalnya ini gue nggak nyumpain kalian seperti ini ya, cuma kan banyak di antara teman-teman kita yang kita tahu kalau pernikahan itu nggak segampang itu, ya kan? Kalau dari tunangan ke pernikahan dan lain-lain itu banyak lah yang bisa terjadi di tengah-tengah itu. Terus gimana ya kalau misalnya gagal married itu gimana sih? Karena ada teman gue, dia udah mau kawin, udah DP hotelnya segala, tahu-tahu ternyata gue nggak bisa ngomong nama. Tahu-tahu ternyata cowoknya bisex. Gila gak? Oh, itu bener true Ini story. beneran, ini true story. Oh my God. 3 minggu sebelum nikah, ceweknya pertama kan obviously kalau misalnya udah gua aja tahu, semua orang tahu kan. Iya. Banyak yang bilangin dia, lu kok nikah sama dia kok bisa sih gini dan ternyata sampai saat itu mereka belum berhubungan intim. Hah? Yes. Emang kalau pacaran harus berhubungan intim Nggak enggak lah. harus. Asal setelah nikah maksudnya. Iya. Maksud setelah gue nikah. setelah cuman maksudnya Lebih yang ada kayak- indikasinya bahwa dia itu enggak lurus. Oke, lu nanya sama gue if it happens to me. No, I'm not saying if it happens to you. Cuman maksud gue kan Ini contoh, ini salah satu ada contoh. salah satu contoh yang terjadi. Oke. Kalau misalnya sampai nggak jadi nikah ya, karena nih cowok abis gagal merit istilahnya, DP-nya hotelnya diminta. Sabar. DP-nya hotelnya diminta, Bos. Kenapa tuh dia emang kayak gitu? Gak boleh ya? Menurut gue Oke, nggak gentleman oke, aja. Oke. Banyak sih sebenarnya yang terjadi. Kalau sama teman dekat gue juga ada kayak, kalau ini lebih ke beda agama sih ya, karena mereka pacaran udah lama juga, terus juga beda agama, dan yang pihak laki-lakinya sudah memutuskan untuk pengen menikah tapi ternyata tidak jadi gitu kan. Cuman kan udah ada pengeluaran yang emang udah banyak banget ya, seperti contohnya cincin gitu-gitu. Kayak lo kan dikasih cincin nih sekarang gitu kan, misalnya nanti one day tiba-tiba lo rencana nikah bulan Januari ya, Insya Allah. Allah. akadnya Januari ya, Iya. terus ada something happen ke kalian terus nggak jadi nikah, gimana tuh? Coy, jangan sampai sih. Cincin tapi lo balikin ya? Pikirin candi. Candi. Inside jokes tadi. Cincin lo balikin ya? Kalau gue cincin balikin lah kalau nggak jadi nikah. Pride ya? Oh, kalau temen Selain- gue cincinnya nggak dibalikin soalnya. Sorry ya Itu Jer. sering terjadi. Anjir. Sebut merah. emang sering terjadi. Gue pun pernah lah sedikit banyak ngalamin yang sama. Oh gitu. Tapi balik lagi ke topik tadi yang Daryl tanya. Berarti itu kalau misalnya gagal menikah atau gagal dalam pernikahan maksud lo? Jadi, Gagal sampai menikah. gagal menikah berarti, Iya. bukan gagal ketika sudah nikah kan? Yes. Gagal nikah jangan sampai sih. Ya Pertanyaan. obviously Iya, we're tapi not wishing this. gue nggak ada. to you I guys. have no bayangan sih kalau misalnya ternyata gagal nikah, gue harus gimana ya? Tapi kalau Tapi cincin dibalikin kan? tapi kalau gue boleh kasih tahu, kalau yang tadi Daryl cerita ternyata laki-lakinya bisex dan segala macam, dia gagal untuk menikah. Sebelum menikah kan, nggak jadi gitu, nggak jadi nikah berarti kan batal menikah. Gue lebih setuju dia batal menikah ketika dia sudah menikah, taunya dia baru tahu ternyata bisex, ya kan? Ternyata enggak. Begitu, nggak ada kejujuran di dalam hubungannya gitu kan. Kecuali banyak kok di sekarang orang-orang yang pengen menikah dan sudah tahu pasangannya masa lalunya seperti apa, sudah terbuka dari awal seperti apa pasangannya, terus juga mungkin ya kalau misalnya bisex, Lu diam aja sayang. lo itu maksudnya itu pilihan, ngerti gak sih lo? Iya. Nggak proven nggak? Diska, Sarah udah ngomong gini sama kita, tenang. Kalau tentang ngomong nggak mungkin. Iya. Gue pun percaya lo enggak.
Ya kalau kayak gitu, gue nggak tahu juga sih kalau misalnya ternyata I find out calon suami gue bisex ya, it would be kasian banget sih ceweknya. Tapi ya nanti dulu juga lo harus menerima kenyataan itu. Lebih baik tahu sebelum nikah kan daripada udah nikah. Makanya tadi gue tanya dia lo sudah sebelum nikah atau setelah menikah. Kalau setelah menikah kayaknya lebih repot ya. Tapi kalau sebelum menikah baguslah taunya sebelum menikah. Iya, berarti kan pilihan mau melanjutkan atau tidak melanjutkan ya kan. Emang kadang-kadang walaupun kayak kita ngerasa kita udah tahu sama pasangan kita, udah tahu buruk-buruknya dia, tetap aja kayaknya belum 100% ya. Gue pribadi pun akuin kayak ya belum 100% pasangan gue tahu tentang gue juga. Ya mungkin 99% tapi 1% ini belum gitu lah. Gitu sih. Terus kalau misalnya kalau orang pacaran gitu, cuman kalau ngebalikin cincin berarti kita udah setuju ya, maksudnya ngebalikin cincin. Balikin sih. Balikin. Itu masalah sih, tergantung pride sama orangnya. Tergantung sama orangnya, Kalau misalnya circumstances-nya. cowoknya selingkuh, fuck it, lu jangan balikin cincin, lu jual, lu iya. ambil. Ambil. Balas dendam kan. Ambil lah. Gitu. Beda-beda makanya tergantung circumstances-nya kan. Yes. Lo pernah kayak gitu? Lo pernah gak sih sebelum Diska ada yang ngelamar lo, pernah gak? Enggak. Enggak, Gak ada yang pernah ngelamar gue. Yang enggak ngebalikin barang pernah. Oh, berarti mantan lo Ouch. berarti mantan lo ada yang nggak Ini wajar atau enggak nih? Cuma kalau misalnya ngebalikin gue, misalnya kasih Erika apa ya? Gelang. Gitu. Not diamond, not anything, right? Sure, no. Even if it's diamond or whatever, gue kasih dia bisa pakai. I don't expect it to be back. Gue ngasih kan secara ikhlas, Iya. ya kan? Oh kalau gue enggak, gue waktu itu beliin sebagai fasilitas, terus dijual dan duitnya nggak dibalikin. Oh, oke. Ini apa nih? Berarti Kalau misalnya jatuhnya utang ya? Bukan ya utang sih sebenarnya. Utang kan? Ini bener dong, dalam bentuk yang berbeda. Karena barang itu sudah dijual, sudah Iya. berupa dengan uangnya tidak nggak dibalikan. Barangnya Seperti- apa nih? Kok coba bisa tebak nggak? barangnya Bisa apa? Tebak dulu barangnya apa? Laptop? fasilitas, laptop. Fasilitas ya? Laptop receh lagi. Receh, oke. Sepatu mahal, enggak ya? Nggak dibalikin juga, Oke. lagi naik. Us. Bener loh, I Oke, swear. oke. Motor. Motor, Nggak, kurang. oke. Mobil. Mobil. Siapa sih yang ambil mobil? Ayo, siapa yang nggak balikin mobil gua? Siapa Ayo, yang ayo, ayo. dibeliin Siapa mobil yang buat fasilitas bersama di luar negeri gak dibalikin? Anjing. Oh, Siapa? Padahal tahu. Yang bisa nebak ini siapakah orangnya akan mendapatkan giveaway dari Sarah. Boleh treatment di Alana Beauty Bar. Sebulan gratis. Gratis. Sebulan gunting kuku di Alana boleh sih. Silakan taruh di komen. Gila ya, tapi gila ya ngomongin soal itu tuh parah banget dong berarti. Iyalah, tapi jangan diomongin kasihan Diska. Pokoknya sayang, kita nggak perlu Lo harus uang bangga itu. dong. Lo harus bersyukur Lo harus kalau bangga dong. Diska Karena tidak seperti berarti itu. you're such a better person than him. Of course. Iya dong. Tapi gue punya prinsip tuh masa lalu dia. Iya banget. Masa lalu cuman nggak Cuma lo harus Yang penting bilang, jangan dibawa si bosan. Sarah, gue tuh lebih baik gitu. Oh iya ya, Diska is way much better. Oke, kalau menurut kalian nih gue pengen nanya, kalian tuh ngelihat gue sama Diska sekarang gimana sih pandangan kalian? Lucu, cute, Gitu. gitu. Oh, gitu. Kalau gue Itu aja Der. Enggak kayak ya. Itu doang Der. Gimana ya kayak lucu banget sih, mereka udah ngejalanin ini lama, ngelewatin semua banyak hal dan masih bisa nikah dan masih bisa propose se-cute itu. Menurut gue it's a very strong relationship yang kayaknya enak ya mempunyai hubungan seperti itu gitu. Bener. Apa lo Bener. di belakang ini ngomongin kayak kasihannya jadi Sarah gitu? Enggak, gue gak pernah ngomong gitu. Strong lah, this is what a strong relationship is. Gak mungkin lu pacaran indah-indah aja, mau nikah indah-indah aja, gak mungkin. Lu pasti udah tau jelek-jeleknya dulu, bisa menerima, baru itu namanya cinta menurut gue. Ya, berarti gue dong cinta. Diska juga Yes. cinta lah. Lu Diska. enggak, gue bisa bilang Sarah itu cinta. Diska Sarah siapa? itu bisa Rangga? mencintai lu seapa adanya. Kalau itu kan biasa Sarah yang Tuh sering kan, banyak cerita. Kalau lihat gue kan dong. nggak pernah banyak cerita tentang Sarah. Iya, mungkin karena Diska gak pernah banyak cerita tentang Sarah. Kebanyakan laki-laki seperti itu sih. Coba Laki dong, tanya dong cerita tentang gue gitu biar dia aja. Tuh kan gue dipototin lagi, tadi diinjak, sekarang dikalahin. Guys, ganti bintang tamu deh. Kayak gini.
Tadi gue diinjek terus gue sekarang gue dipalotin. Tapi this is what I have to say about this guy ya. Dia menerima semua itu dan dia masih bisa di sini dengan kepalanya held high. Yes. Enggak, gue nggak kayak gitu, nggak kayak Dia selalu ngerti punya nggak? caranya sendiri Iya. untuk menunjukkan. Dan nih kayak yang temen-temen gue bilang di episode-episode sebelumnya, gue juga punya kekurangan sebenarnya, cuman gue gak nunjukin itu, ya kan? My friend said that di episode sebelumnya kayak ya emang kayak gitu. Gue juga punya kekurangan yang kalian gak lihat dan Diska adalah orang yang paling makan kekurangan gue. Karena ya siapa lagi gue tunjukin selain dia? Nggak mungkin dong nyokap Yeah, gue, yeah, gue yeah. gituin kan enggak. Gitu ya sayangnya. Kasih ya. Oh, sepi. Oke, kalau menurut gue gimana ya, kemarin gue sempet nangis tau gak sih lo? Gue nangisnya karena gini, Pas kapan tuh? pas lo ngelamar dia, Oh, gue gue nggak, pada nyemplung. Ya iyalah pas gue ngelamar. gue nangis tuh kayak gue ya kurang lebih gue tahu perjalanan cinta kalian man, dari awal banget, dari kasarnya dari Sarah putus dari mantan yang sebelumnya, terus PDKT sama lo, terus perjalanan cinta kalian seperti apa gue tahu gitu loh. Sarah curhat sama gue juga kayak apa, lo juga curhat seperti apa. Jadi gue kayak masih nggak, ini beneran ya? Mereka bisa loh tetap walaupun banyak diterjang masalah. Iya, banget. Dan masalahnya itu bukan masalah sepele. Ya tau gak sih lo, kalau gue bisa kasih tahu ke kategori ke kalian yang punya masalah dalam hubungan kalian, dari yang kayak pasangan gue egois, gue dilarang sama keluarga gue, ini nih, mereka tuh paket lengkap dalam itu semua. Dari yang hubungan yang gak enak, ini tuh mereka semua ada, bener nggak? Iya. Lo ngerasain itu, Sar, Diska juga ngerasain itu. Jadi gue ngerasa kayak kok masih bisa mereka mempertahankan hubungannya dan sampai lanjut ke langkah yang berikutnya. Jadi gue kayak, oh berarti semua orang yang punya hubungan pacaran gak enak sebenarnya bisa-bisa aja gitu loh ngelanjutin ke langkah selanjutnya gitu loh, asalkan yakin satu sama lain gitu loh. Cinta tuh ini, bukan cinta tuh yang baik-baik aja, Ya, yang betul, manis-manis betul. aja, yang enak-enak aja. Itu mah gampang, semua orang juga bisa ngelewatin itu. Sometimes ada sih, ada sometimes. Tapi ya kebanyakan ya pasti Iya, banyak iya. masalahnya. Berarti ya kalau bisa gue bilang sih rasa ingin memiliki kalian lebih kuat sebenarnya. Iya, jauh, Itu jauh doang. lebih Gue kuat. nggak mau ngomongin tentang cinta juga. Cuman kayak kalian terlalu sering bareng. Iya, gue tuh tau gak sih, gue tuh bisa pagi sebel sama Diska, sore gue sayang That's my banget sama point. Diska, you know. Itu kan just mood shifting, tapi lo nggak bisa, lo bisa mood shifting, tapi lo nggak bisa naik turun tangga, Ya, lo ngerti ya, gak sih? ya, bener, Kayak bener. gitu, jadi kayak kalau mood ya mood aja, jangan sampai mood lo tuh lo realisasikan gitu. Iya benar. Dan gue selalu mikir kayak gini. Oh gue mungkin karena gue tahu Sarah Diska seperti apa. Belum tentu nanti Sarah putus sama Diska, Sarah bisa dapetin yang seperti Diska juga gitu loh. Walaupun Diska punya kekurangan ya. Iya. Gue ngerasa kayak belum tentu sih. Sarah lu bisa dapetin yang kayak Diska, lu belum tentu. Karena gue tahu banget kelebihan Diska juga gitu loh, yang kayak Diska perhatian tuh yang sweet Sarah. banget loh. Banget. Sweet banget. Perhatiannya Diska ke Sarah seperti apa. Ya itu lagi kan, maksud gue semua manusia punya kekurangan, punya kelebihan Betul, gitu iya. loh. And then kalau misalnya lu putus dan lu nemuin pasangan baru, belum tentu pasangan lo yang baru itu bikin lo happy mulu, enggak lah, pasti bikin kesalahan juga gitu loh. Kalau yang Iya. happy mulu, nggak mungkin. Gak mungkin. Anjing aja nggak buat lo happy mulu. Ya, kalau yang Masa sih anjing makes me happy? Enggak, lu belum punya bayi anjing umur 3 bulan. Enggak. Oh, I do. I have 2 months Olaf untuk Oh, 2 Rena? months. Iya, dia nangis nih. Olaf zaman dulu Olaf kan. a year ago 2 months. Sampai Dia so nangis far, Memang mulu. happy mulu. Oh, gue marah sih. Dia marah, Iya, gue yang marah gue sih. yang ngeladenin Gue marah. Olafnya. Iya sama kayak gitu lah, sama kayak having a dog. Having a puppy. Iya, having puppy. Lo harus kasih tahu ke mereka semua kalau misalnya pernikahan, cinta, it's not this easy. It's not it's easy, not at, easy all. at all. It's not easy at all. I wish I could tell you all. It's not that easy. I cried so many nights without kalian tahu gitu Iya, loh. exactly. Terus susah juga menjadi pasangan gue. Gue tuh kalau mimpi buruk aja, if I have a nightmare, orang yang gue temuin pertama kali in the morning bakal kayak habis sama gue gitu. Terus yang kayak akhirnya gue minta maaf juga sama mereka, tapi iya susah jadi pasangan gue Iya. tuh itu. Gitu sih. Jadi kayak Kembali lagi tergantung lo bisa mengerti pasangan lo aja. tergantung Banget. gimana bisa mengerti pasangan gue. Sampai lagi tadi yang Daryl omongin, ada line-nya. Sepanjang lo masih bisa tolerate that line, ya go on, tapi Keep fighting for it. make sure you have that line. Ya. Make sure you have that line. Kayak Sarah, gue, Karin, Keanu, itu kita punya karakter masing-masing dan punya sifatnya jelek masing-masing. Kita sahabatan,
ya secara nggak langsung Sarah tahu banget kejelekan gue seperti apa, gue tahu kejelekannya Sarah seperti apa. Tahu lah. Ya, iya. Dan sama seperti kita tahu juga kejelekan Karin seperti apa. Dan yang ada di otak kita adalah kita sebagai sahabatnya bisa mentoleran karena kita sahabatnya. Cuman harus ada pasangan yang lebih jauh mengerti dibanding kita, karena ya lo yang bakal terus tiap hari itu iya 24 jam loh itu. Ya nggak, kalau kita mah paling pulang dulu, ya nggak, ngapain dulu. Kalian semua nih belum lihat Erika marah, belum lihat kan Erika mau mecahin kaca, Mau injek orang belum. Cuman gue yang bujuk, gue juga yang kena, belum kan? Cuman untuk Daryl yang minta maaf, dia yang salah, Daryl yang minta maaf. Apaan? Gue bilang yang ngechat gue Daryl yang salah dia. tapi itu idenya Daryl. Itu yang bikin gue marah. Itu ide Daryl. Gila ya. Gue kesel, tapi itu jujur gue keselnya gendek banget karena gue harus sendirian, ngerti gak sih lo? Gue salah apa? That night Mbak El? Dia yang marah sama orang lain, gue yang bujuk, gue juga yang kena. Dia yang minta maaf, gue bingung nih. Itu relationship, guys. Iya, that's relationship. You work as a team, no matter what. Yeah. Itu pun gue maksa loh buat Daryl, ya lu juga tanggung jawab lah, gila. Itu kita udah pacaran belum sih? Belum kan? Oke, sebenarnya gue ngeprank waktu itu guys. Itu gue ngepranknya emang agak kacau banget, dan itu emang ide berdua gue sama dia. Dan gue pernah bilang sama dia kayak, gue tahu banget Karin sama Sarah dan lain-lain tuh kayak gimana. Gue takutnya malah keterlaluan, you know. Terus ya dia yang udah nggak apa-apa, hajar lu, kita nanggung. I buy that shit. I fucking buy that shit. I'm not gonna comment on that. Nah terus ya udah kan berjalan lah itu prank. Diska kamu juga ketipu sayang waktu itu. Diska tuh Semuanya baik ketipu, banget. guys. Diska sampai bilang kayak, lu makan buah nih, gue udah ingin buah. Terus Sabian yang kayak, gue masakin lo ya, gini-gini lah segala macam. Mobilnya Diska suruh Erika yang pakai. Iya. Kita naik apa waktu itu Hani? Kita nebeng. Timpit-timpitan sama orang lah. Udah pakai ada mau. Terus mereka berdua tuh harusnya balik ke Jakarta, tapi karena Darylnya bilang guys tunggu gue dulu dong dong, balik guys. sana. Extend. Dan mereka semua berdua langsung extend. And yang di si Jin itu gue bilang kayak ke dia, gue ketikin, beb aku udah gak bisa, aku harus ngomong karena kasihan, karena ini udah too much, perhatian kalian ke gue tuh udah too much. Terus dia bilang ke gue, tunggu aku balik ke Bali. Cuman gue kayak mesti dia biar gue yang kena. Iya biar kita yang kena maksudnya. gue gak bisa, tapi maksudnya gue di situ gue ngeliat kalian yang perhatian banget and nyet, stuff. lu semua tuh ternyata gini ya, kalau ini benar-benar terjadi sama gue, ternyata seperhatian ini kalian. Tapi pas lu ngomong, gue kira lu bohong pas ngomong justru. Gue kiranya Lu kira itu pranknya? Pranknya pas dia jujur. Jadi pas dia bohong gue kira bener, pas dia jujur gue kira prank. Jadi gue langsung kayak, gue tutup handphone, gue taruh handphone gue, guys, oke, cukup, ini prank. Terus kayak mereka, what? Gue even kayak, hah? Apa? Terus kayak Karin, maksud lo apa nih Terus Sabian yang kayak, wah kacau, bercandaan lo kacau. Terus kayak, sorry nih gue harus ngomong kayak gini. Gak ada yang ngerti sebenarnya. Nggak apa-apa, jangan biar nanti ditebak di komen iya, aja. kalian tebak apa jenis pranknya mereka seperti di komen. apa. Bak, Erika nge-prank kita semua apa Erika sama Daryl? Itu langsung yang kayak Udah, gue gemes banget tuh ngasih tahu karena biar mereka ngerasain sebut apa. Nanti di komen, kalau ada yang bener lo bilang, oh ini bener gitu. Bener ya, kalau ada yang bener gue bales deh, bener lo bro. karena kasihan, ngerti gak sih lo? Udah gitu pas gue jujur, gue dijutekin seadanya di meja, lo inget gak sih? Gue nggak di chat 3 hari. Gue dibully bener-bener. Lo gak dicat 3 hari, oke. Terus gue bilang sama dia, aku didiemin satu meja. Dia balasnya tau, cuman gue yang masih baik sama dia duduk sama gue di bar berdua. Iya. Orang-orang di kursi, gue di bar berdua masih kayak oke mbak, oke. Malamnya dia marah, gue yang baikin juga sampai dia kayak gitu, gue baru kayak anjing nih orang. Jadi karena gue Udah dilempar 2 kali gue telur jam 1:30 malam itu gue harus syuting, dan gue balik ke villa. Di villanya itu gue nge-surprisein Diska rame-rame. Terus lempar-lemparan sama Diska, gue masih story-storyin Diska, terus gue diceplokin sama Sabian. Terus Karin ngomong gini, bagus, mampus lo, lu pantas ngedapetin itu. Terus gue yang kayak, oh oke, gue doang. Oke, gue cuman kayak gini, anjing. Gue langsung mukul pintu kaca. Nggak lucu lo, Sap. Gue bilang gitu, lu nggak tahu ini bukan ide gue doang. Wah, gue marah-marah gitu segala macam. Gue ngomong sama dia, dan dia kayak, ya udahlah tenang aja, gini, tai lah, udahlah, nggak mau gue bales. Lu juga bukan pacar gue, bodo amat. Gue kayak, Iya.
Waktu itu. Ya, jadi intinya bukan cuma pernikahan yang susah, pertemanan juga susah. Iya. Mungkin karena pertemanan gue drama itu, jadi gue pas sama cowok gue bisa tolerir banyak drama ya. Karena pertemanan gue lebih drama daripada Tapi relationship gue. kalau hidup nggak seperti itu, standar-standar aja, lurus-lurus mungkin aja, juga. kayaknya nggak seru sih menurut gue. Iya. Cuman Gue ini di stage yang kayak kalau orang cerita apa sama gue tentang masalahnya, gue kayak oh gitu masalah kalian yang kayak gitu loh. Kok gue lebih dramatis ya gitu. oh, gimana? Kok kebalikan sama gue ya? Gue kalau misalnya ada teman-teman gue curhat, gue sama Daryl kayak kok Nggak ada apa-apanya. kok nggak ada apa-apanya sih? Bener kan? Kayak Cuman ya semestinya kalian menyadari bahwa kalau misalnya lu mau hidup yang menyenangkan dan banyak experience-nya, ya you have to go through the more ups is the more downs. Itu udah pasti. You just have to understand that kalau lu mau excitement, mau happiness yang lebih banyak, ya your disappointment akan menjadi selevel itu juga. Iya. Dalam bahasa Indonesia perumpamannya ada der. Semakin tinggi pohon, semakin besar anginnya. Iya, benar. kayak gitu. Iya, So- gue percaya. Dan Cuman kalau misalnya pohonnya belum tinggi-tinggi banget sih, kalau nggak ada angin ya jangan bikin angin sendiri gitu loh maksud gue. Ya kan? kan biar Kamu drama. tahu-tahu aja ngomong dong. Gue punya permainan. Jadi gue mau bikin game, bukan bikin game sih ya, sebenarnya lebih ke pasangan-pasangan. Nah, sebenarnya gue ada permainan nih Sar. Permainannya itu namanya jujur atau berani. Cuman, ntar dulu sebelum main game, gue mau ngasih tahu dulu nih ke kalian, kalau vibe ini dari tadi kita minum kan, dari segini sisa segini. Karena ini, tapi gue mau ngasih tahu juga, ini selain enak juga berprestasi Sar. Apa tuh Nah, berprestasinya itu, dia itu sempat memenangkan Ultimate Spirit Challenge di tahun 2020 dan poinnya itu 86. Di tahun 2019-nya, Vibe juga memenangkan 2019 Asia International Spirit Competition dengan poin 88. Wow. Gitu, jadi wajar banget kalau kalian pengen cobain. Ini ada banyak banget, selain leci itu ada black tea-nya juga. Terus ada dry gin-nya juga, ada banyak deh pokoknya. Nah, kalian bisa dapetin itu di 16 kota. 16 kotanya di mana aja, Sar? Nah, pokoknya buat kalian yang sudah berumur 21 tahun, ada 16 kota kita bisa dapetin Vibe. Ada Jakarta, Bekasi, Tegal, Bandung, Purwokerto, Tangerang, Semarang, Solo, Salatiga, dan Jogja. Dan juga ada Surabaya dan Pasar Jimbaran, Lombok, Balikpapan, dan Samarinda. Banyak tuh. Nah, jadi kalian kalau misalnya mau langsung kepo rasanya kayak gimana sih yang enak berprestasi itu seperti apa, kalian bisa langsung kunjungin websitenya di www.vibe24jam.id. Biasanya ngomong kayak gitu kayak nih ya. Iya, www.vibe24jam.id. Kayaknya lagi nggak ada. Oke, langsung aja kita main permainannya jujur atau bukan jujur atau berani, permainan gue itu. Permainannya itu Jawab jujur. jawab jujur. Takut deh gue suruh jawab jujur. Karena sih di hubungan kalian emang susah jujur. Enggak, ya? takut diinjak kaki gue suruh jawab Oke. jujur. Oke, Diska, jawab jujur. Pertanyaan pertama. Menurut lu apa yang membuat Sarah jatuh cinta sama lu? Perhatian, karena dia tuh dikit-dikit tolong ambil ini dong, dikit-dikit ambil ini gitu. Dan lu Susah mau. banget ngambil sendirinya tuh, Kak. Jadi kayak gimana tuh contohnya? Jadi lebih kayak budak ya, Wak? The real bucin ya. Say. Kayak gimana contohnya kayak Diska gitu gimana? Contoh kayak manggil mbak gua. Diska Diska. Kayak manggil pembantu gua kan, misalkan. Itu panggil dong mbak, padahal dia bisa ngelakuin sendiri. Padahal itu gampang banget ngelakuin sendiri gitu. Kenapa nggak dilakuin? Terus apalagi yang bikin dia jadi tertarik Jatuh sama cinta. lo selain itu lo? Jatuh cinta. Selain lo mau disuruh-suruh apalagi? Bukan mau disuruh-suruh juga. Kayak babu dong, jelek banget. Apa dong? Udah cukup itu aja yang gua tahu. Masih cuma itu doang. Itu aja jangan banyak-banyak. Apa kek karena lo Banyak itu aja. selera humornya bagus, jago masak, suka makannya bareng sama apa kek? Gue suka maksa-maksa dia kalau dia misalkan gua paksa. Ya, ini dari situ juga, Bro. Karena dia kan tipe orang yang Suka dipaksa. bukan tipe orang yang harus lu ikut, jadi dia harus diatur sama orang gitu. Oh gitu, makanya lo ngatur dia ya. Iya. Tapi ternyata lo yang diatur. Kadang-kadang. Balance. Oke, pertanyaan kedua. Apa janji lu untuk Sarah? Janji gua ya selalu jujur sama setia. Lu ngomongnya ke Sarah dong. Ngomong Dia nggak perhatiin tatap gua. mata dia. Dia nggak perhatiin gua.
Stop. Sumpah gue kayak orang bego. Ya lu dengerin lagu. Lo lihat dia. Enggak, terus kayak orang tuh ya kayak ketawa. Terus gue yang kayak, hah? Gue nggak bisa read. Lo kalian coba deh lihat-lihatan. Jadi apa yang lo omongin? Ih, lo nggak tetap mau harus- disuruh lihat. Cepetan. Cepet. Hah? Ayo tadi pertanyaan kedua. Apa janji lu untuk Sarah? Sarah, janji aku gitu jawabnya. Jijik banget gue. Gak bisa kayak gitu. Gue gak bisa kayak gitu. Pegang tangan dia terus Biasa bilang, kalau orang-orang ngomongnya kayak gini, Sar, aku gak bisa ngejanjiin apa-apa, cuman aku menjanjikan masa depan yang baik untuk kamu. iya. Itu paling jago ya. Ayo, pegang tangan Sarah terus bilang, Sarah janji aku. Sarah, janji aku bisa menjaga kamu dengan baik. Lagi Dong, lebih panjang dong. Apaan? Ayo. Enggak. Ini masa lu nanti akad, lu bilang janji, nggak bisa ngomong, terus pas ngomong dikit, gitu kan. Ayo, coba ini trial, ini practice. Ini kan tadi udah bro, udah satu Baru aja dikit bukan? aja Jijik, satu. anjir. Apaan sih? Aku tangannya gak mau dipegang sih. Pegang. Ayo. Sarah janji aku. Sarah, janji aku sehidup semati sama kamu. Gue gak denger katanya. Oke, boleh lah, itu boleh. Iya, boleh lah. Apalagi? Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang sering bilang I love you duluan dan kenapa? Sering bilang I love you duluan. Jangan lama-lama dong guys, gue budak. Gua berdua. Gua Karena kita sama-sama kalau gua nggak bilang I love you tuh pun sama dia marah. Kenapa kamu ngomong I love you? Ya elah kan udah ngomong I love you gitu kan. Gua kan kadang orang mager ngomong kan. Iya. Oh masih ngoceh-ngoceh. Berdua lah kita berdua. Oke. Oke, terakhir, apa yang ingin lu sampaikan untuk Sarah? Yang gue ingin sampaikan banyak banget sih sebenarnya. Ya udah ini aja. Ini memang dia nggak denger nih. Pokoknya Dia nggak guys, denger tapi dia dengerin. pokoknya dia pas kan dia kan bakalan bukan jadi pacar gua, bakal jadi istri gua ke depan. Ya dia pinter-pinter sabar, jangan emosi. Dia kan paling muda mood-moodian ya. Gue paling nggak sanggup ngeladenin moodinya, tapi tetap gimana ya, namanya juga sayang cinta ya, gue ladenin lah. Gue sabar aja, itu aja sih. Salah satunya. Jadi semoga nanti kalau udah jadi istri jadi berkurang ya yang jelek-jeleknya. Jadi berkurang. Kalau juga jadi suami juga berkurang yang jelek-jeleknya. Iya. Tenang. Kok lu jadi jubir sih? Lu gak jadi jubir gua lu. Gue jadi jubir, lu tenang aja, Bang. Udah belum? Abis ini. Udah selesai. Udah. Gantian Sarahnya berarti. Oke, Sarah, tolong jawab pertanyaan ini dengan sejujur-jujurnya. Lo boleh pakai perasaan lo yang paling dalam ngeliatin Gue Diska. takut. Ayo, oke. Apa nih? Coba ya pertanyaannya. Sarah, first impression lo ke Diska sampai akhirnya lo jatuh cinta sama Diska itu apa? First impression sampai jatuh cinta. Jawabnya kayak ya pertama kali gue ngeliat Lu. Diska anjing, ternyata sampai sekarang masih anjing gitu. Jawabnya ke dia tapi. Iya Dis, jadi pertama kali aku lihat kamu di sosial media, jadi kamu anaknya baik aja, terus kayak aku nggak pernah mau sama kamu soalnya katanya baik banget, takut aku. Itu pas ketemu kamu Bajingan ternyata, juga. ternyata asik gitu, jadi ternyata nggak kayak di sosial media, ternyata nggak sekaku itu, ternyata ya gitu deh, habis itu ya udah itu dong. Oke. Next. Untung gak denger orangnya, gedein lagi dong. Gue gak suka. Sarah, Mau ngebunuh gua. Wah, berisik banget bro lu ngomong. Sarah, pernah gak sih lo ngerasain insecure dengan hubungan kalian? Apa sih biasanya? Mau jawabnya ke Dis kan? Dis, aku sebenarnya insecure. Soalnya gak bisa masak, terus kamu tukang makan. so cute. Tisu tolong. Itu doang sih gue insecure-nya. Soalnya dia minta gue masak tapi gue gak pernah bisa. Belum bisa. Oke. Kok gue yang mau nangis sih? Menurut lo, Diska seksi kalau lagi ngapain? What kind of question is I that? don't know. Pasti ada dong. Of course, yes. Iya kan? Wait, Diska seksi waktu dia Kamu itu seksi. Diska kamu seksi when
I have no solution for my problems and you always come up with a good idea and good solution. You're really sexy that way. Oh. That's a great answer by the way. Oke, terakhir Sarah. Pesan untuk Diska di hubungan percintaan kalian. Bisa pidato tuh gue kalau suruh pesan. Pesannya apa ya? Oh, I wish Diska jangan pernah berubah. I need you to be like this always sampai kayak like 50 years ahead, you know. Don't ever change. Oh. I really need a tissue. So cute. I wanna cry dong. Unyu banget. Oke, jadi itulah jawaban dari Sarah dan Diska. Parah lo bikin Sarah nangis lo, parah lo dia jawab sampai nangis lo. Apaan tuh? Nggak tahu. Itu ada rahasia lo yang baru terbongkar, gila, parah banget, enggak ya? Oke, tadi kalian bisa ngeliat ya Sarah Diska ternyata perjalanannya nggak selur-selur situ aja. Terus ternyata yang disampaikan Sarah sebenarnya dari lubuk hatinya seperti itu, apa yang diinginkan Sarah sampai nantinya kalian udah menikah, amin. Amin. Terus juga Diska apa yang pengen Diska lihat dan jalani nantinya di hubungannya baru sama Sarah, karena pacaran terus menikah kayaknya ada new chapter, kayak perjalanan baru juga gitu loh. Jadi ya semoga kalian bisa menjalani hubungan kalian nanti yang baru ya. Amin. Dengan doain ya guys. Iya pastilah. Amin. 100%. Yaudah, thank you juga buat Daryl sama Diska yang udah nemenin kita. Kalian selalu ada buat kita. Dayang kita. Gaji kayak anu buat Karin, buat kita kan? Ya anu Karin kirim ke sini ya. Udah mau Makasih ya, nemenin. guys. Jangan bosan-bosan nemenin kita. Cheers dulu deh. Cheers. Cheers. Semoga kita selalu terus ya. Amin bro. Amin. Amin. Makasih juga buat Vibe Liquors and Spirit for the great drinks. Jangan bosan-bosan nonton kita di Power Pot Girls. Dan juga thank you buat Vibe sekali lagi. Terus juga congratulations, Instagramnya Kui sekarang udah 100.000, cepet juga ya. Yeay. Kemarin subscribernya YouTube-nya Kui udah 1 juta lebih ya? 2 juta. 2 juta. Allah kita semua sama Kui. Ya semoga nanti minggu depan ada bintang tamu yang lainnya dan lengkap ya, nggak cuma berdua atau mungkin kita yang hilang mereka gantiin yang berdua. Saksikan terus dan thank you for watching. Bye. Guys, jangan lupa subscribe, like, komen, share. Gua kapan kebagian ngomongnya? Ya lu bagian yang mencetnya. Kui, subscribe. Gitu dong gua kebagian ngomong.